Sejak kapan Nabi Isa itu wafat gitu loh. Makanya saya bilang tuh cepetan ganti ya. Awas kalau nggak diganti loh. Nah, tapi kalau Anda menanyakan kepada saya, apakah saya sepakat bahwa Yesus dan Nabi Isa ini berbeda? Saya tidak sepakat. Saya katakan bahwa Nabi Isa dengan Yesus adalah orang yang sama. Diceritakan sejarahnya melalui dua kitab dengan versi yang berbeda. Jelas ya? Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita menanggapi Ustadz Ucup PI yang teman-teman sekalian sudah mereaction satu video saya di mana teman-teman sekalian saya buat perbedaan antara Isa dan Yesus ya. Dan kemudian dia mereaction itu. Lalu dalam videonya itu dia katakan bahwa dia setuju kalau seandainya Isa ya diganti dengan Yesus karena baginya Isa tidak pernah wafat ya, tidak pernah disalib, tidak pernah mati ya. Jadi orang Kristen harus mengganti itu dengan Yesus Kristus. Tetapi dia tetap ngotot teman-teman sekalian bahwa Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama ya, orang yang sama. Jadi ini penting kita bahas dan menanggapinya lagi. Kemudian kedua dia bahas mengenai nama Allah, pemakaian kata Allah juga teman-teman sekalian. Ini sangat menarik ya untuk kita bahas ya bersama dengan Ustadz Ucup PI. Nah, saya langsung saja tampilkan video Ustadz Ucup PI dulu berikut ini. Sejak kapan Nabi Isa itu wafat gitu loh. Makanya saya bilang tuh cepetan ganti ya. Awas kalau nggak diganti loh. Nah, tapi kalau Anda menanyakan kepada saya, apakah saya sepakat bahwa Yesus dan Nabi Isa ini berbeda? Saya tidak sepakat. Saya katakan bahwa Nabi Isa dengan Yesus adalah orang yang sama. Diceritakan sejarahnya melalui dua kitab dengan versi yang berbeda. Jelas ya? Jangan dipelintar-pelintir lagi loh. Sebelum Kristen muncul di Arab sana, kosakata Allah itu orang sudah menggunakannya. Yahudi lebih dulu muncul di Arab sudah menggunakan kata Allah masalahnya ya. Jadi Allah itu berbahasa Arab ya. Bukan milik Kristen. Bukan milik Kristen. Kalau Kristen kan munculnya dari Yunani. Nah, bahasanya itu Theos. Ketika ke Indonesia silahkan Anda menggunakan bahasa itu. Anda tuliskan saja di kitab Anda dengan kosakata Theos gitu loh. Gak akan ada masalah kita. Lagi pula kalau membantah saya ya kawan ya, Arif Gulo, kalau Anda membantah saya, sama Anda dengan membantah Bible Anda sendiri. Mengapa? Di Arab sana kosakata Allah itu adalah sebuah nama. Datang ke Indonesia jadi gelar. Kan lucu gitu lah. Bapak ibu semua ya, sedikit saya tampilkan literasi ya. Untuk kawan kita ini umat terjemahan di Indonesia ini memang susah gitu loh. Nggak mau belajar mereka. Orang Arab Kristen memahami kosakata Allah itu adalah sebuah nama. Sekarang saya tunjukkan di kitab mereka saja. Silahkan lihat di samping, saya tidak hafal ya. Di Keluaran 20 ayat 7 dalam bahasa Arab. Saya bacakan sedikit. La tantiqu bismi rabbi ilahaka batila li anna rabbi. Yang terjemahnya, jangan menggunakan nama ya, nama Allah. Bukan jangan menggunakan gelar Allah. Bukan. Orang Kristen Arab saja memahami kosakata Allah itu adalah sebuah nama. Ya, bukan gelar gitu loh. Datang ke Indonesia dipakai Kristen Indonesia jadi gelar. Ini tata kaidah bahasa dari mana gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustadz Ucup PI ketika dia menanggapi saya punya video ya. Teman-teman sekalian, ini menarik sekali bahwa dia menyatakan dan bahkan dia minta jangan dipelintir lagi. Oke, tidak ada yang pelintir. Artinya Anda setuju untuk mengganti nama Isa Al-Masih di kalender menjadi Yesus Kristus.
Dan tentu teman-teman sekalian, jika tidak ada halangan, ini juga akan disahkan ya oleh pemerintah. Dan di tahun 2024 kita tidak menemukan lagi nama Isa Al-Masih di kalender, tetapi Yesus Kristus ya. Dan lebih lengkapnya sebenarnya supaya diakui, dan kalau mau, tapi pasti ada yang keberatan teman-teman sekalian. Harusnya penggunaan kata Tuhan Yesus Kristus secara lengkap. Tapi tidak masalah, dan menyebutkan Yesus Kristus saja teman-teman sekalian, itu sudah merujuk kepada imannya orang Kristen. Baik, teman-teman sekalian, memang dikatakannya tadi itu bahwa sosok yang sama bagi dia. Teman-teman sekalian, saya tidak setuju kalau dikatakan sosok yang sama. Kenapa? Karena punya perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, Yesus lahir di kandang domba, teman-teman sekalian, ya, di Bethlehem, di kota Daud. Sementara Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Walaupun tidak secara eksplisit juga ya disampaikan di sana, oh dia langsung lahir di bawah pohon kurma. Tetapi jelas dikatakan di sana, dan Muslim kebanyakan setuju bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Kemudian Isa ya cucu Imran, teman-teman sekalian, yang lahir dari anaknya Maryam, saudara Harun dan Musa. Sementara ibu Yesus itu tidak sejama dengan Harun dan Musa atau Maryam, teman-teman sekalian. Jauh, ada 1.500 tahun kurang lebih ya jaraknya. Jadi memang makanya dia beda zaman. Jadi Isa dengan Yesus beda zaman kelahirannya. Karena Yesus lahir ya di keluarga Maria, di mana orang tua Maria adalah Yoakim dan Anna. Jadi teman-teman sekalian tidak sama. Kemudian tentu Isa tidak mati di salib, tapi diserupakan. Lalu Yesus Kristus mati di salib ya, dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian kedatangannya berbeda juga. Yesus datang di akhir zaman itu untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk dibawa ke sorga, diberikan hidup yang kekal. Sedangkan Isa datang menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Jadi memang udah berbeda. Jadi Ustaz Ucup tetap mempertahankan itu. Itu yang aneh teman-teman sekalian. Jadi belum sadar. Saya pikir tadi waktu di awal berarti ini orang sudah sadar. Tapi ternyata tidak sadar teman-teman sekalian. Bahwa Isa dan Yesus itu tidak sama. Tapi dia paksakan, dia cocokkan itu. Kalau cocok, kalau sama, tentu pemerintah tidak akan mengganti nama Isa menjadi Yesus Kristus teman-teman sekalian. Tapi tentu pemerintah sudah mengkaji. Ini sosok yang berbeda dong. Antara Isa dan Yesus tidak sama. Ya kan? Nah teman-teman sekalian, yang kedua yang akan kita bahas tentang penggunaan kata Allah. Tadi kata Ustadz Ucup bahwa penggunaan kata Allah itu orang-orang Yahudi sudah lebih dulu menggunakannya di Arab sebelum Kristen ada. Nah, di sini saja udah pintar sebenarnya Anda, Ustadz Ucup ya, bro. Harusnya Anda pintar loh. Artinya penggunaan kata Allah itu bukan milik Islam. Dan kalau itu merujuk kepada bahasa Arab, maka bahasa Arab bukan seutuhnya menjadi milik Islam. Paham Anda ya? Karena di sana ada orang-orang Kristen dan Anda juga menyebutkannya bahwa ada orang Kristen di sana lebih dulu menggunakan kata Allah. Jadi penggunaan kata Allah digunakanlah oleh orang-orang Yahudi, katakanlah seperti yang Anda sampaikan. Kemudian orang-orang Kristen, karena duluan ada orang Kristen, baru 6 abad selanjutnya barulah Islam muncul. Jadi jangan juga ya, saya berharap juga Anda bisa mengajarkan kepada umat Anda yang ada di Indonesia agar mereka tidak terus mengolok-olok kekristenan yang menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena orang Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, sekalipun ada orang Yahudi sebelumnya. Tapi sebenarnya itu tidak ada masalah, orang Yahudi pun tidak pernah mempersoalkan itu ketika orang Kristen menggunakan kata Allah. Tetapi teman-teman sekalian, Ustaz Ucup berkata tadi, dia lucu, merasa lucu kenapa? Karena orang Kristen Arab menganggap kata Allah ini sebagai nama, tetapi di Indonesia justru bukan nama, tetapi itu sebutan bagi Allah orang Kristen. Ya, jadi teman-teman sekalian, di situ tidak ada yang lucu. Ya, Bro Yusuf tidak ada yang lucu. Karena penggunaan kata Allah memang itu bukan nama bagi iman kekristenan. Karena nama Allah yang diyakini oleh orang-orang Kristen adalah Yahweh. Ya, Bapak Yahweh teman-teman sekalian. Jadi tidak sama dengan penggunaan kata Allah ini dengan agama Islam. Karena agama Islam menganggap Allah itu adalah nama.
Padahal teman-teman sekalian, kalau kita bicara kepada latar belakang Alkitab di Taurat dan penulisan Alkitab, justru orang-orang Yahudi itu sangat menghormati nama Tuhannya yang sebenarnya, yaitu Yahweh ini. Dalam penulisan saja itu mereka sangat berhati-hati, apalagi dalam pengucapannya, karena ada hukum. Jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena dia akan menghukum orang-orang yang menyebutkannya dengan sembarangan. Jadi teman-teman sekalian, itu makanya ada penyebutannya yang disebut dengan Adonai gitu ya, Elohim. Tidak digunakan nama yang asli. Ya. Jadi jelas dulu teman-teman sekalian, yang dipersoalkan adalah kata Allah. Jadi Ustadz Ucup kan udah tahu jawabannya, bahwa kata Allah ini bukan milik Islam. Jadi Anda tidak punya hak untuk melarang orang-orang Kristen menggunakan kata Allah. Ya. Islam tidak boleh ya menganggap bahwa kata Allah itu milik mereka. Karena Arab sudah lebih dulu menggunakan kata Allah daripada orang-orang Islam. Karena kata Allah ini ya itu adalah bahasa negara, bukan bahasa untuk iman Islam. Ya, jadi teman-teman sekalian, mungkin terjawab ya apa yang dibingungkan oleh Ustadz Ucup. Jadi sekali lagi, Allah yang dimaksudkan di dalam Islam itu berbeda dengan Allah yang dimaksudkan di dalam kekristenan. Karena di Islam, Allah mereka bilang, bacanya ya karena lafal Arab, itu nama, asli nama teman-teman sekalian. Mereka sebutkan itu nama Tuhannya. Tapi kalau orang Kristen tidak. Ya, kita tidak sembarangan untuk menyebutkan nama Tuhan kita. Makanya kita menggunakannya LAI sepakat ya, dan juga seluruh persekutuan gereja-gereja yang ada di Republik Indonesia itu menggunakan kata Allah. Ya, tetapi itu bukan sebuah nama pribadi bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, melainkan itu adalah sebutan untuknya. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Allah, ya Tuhan Allah kami, itu merujuk kepada Bapa Yahweh. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.